Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqah wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala 'ainun tara wa hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqqiba li hukmihi wa la radda lima qadah. Qasamal arzaq wal ajala baina ibadihi, hadha amna'ahu wa hadha a'ta, wa hadha as'adahu wa hadha ashqa. Ahmaduhu ala ma a'ta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumi ardihi wa liqah wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang dimuliakan, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, manusia termulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya yang terpuji, dan mudah-mudahan barokahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita sampai akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khatib pesankan kepada khatib pribadi yang dhaif dan umumnya kepada hadirin saudaraku rahimakumullah. Yang dimaksud adalah meningkatkan amal-amal soleh yang menjadi perintah Allah dan semakin menjauhi dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin bertambah waktu, semakin meningkat pula derajat kita dari sisi Allah, yang pada akhirnya kita mampu meraih derajat orang-orang yang muttaqin. Saudaraku rahimakumullah, izinkan khatib pada kesempatan yang mulia siang hari ini di atas mimbar yang mulia ini menyampaikan tema khutbah tentang keutamaan salat tahajud. Salat tahajud merupakan salat malam yang sangat dianjurkan, yang Allah wajibkan kepada Rasulnya dan dianjurkan, disunnahkan kepada para umatnya, di mana tidak begitu banyak orang-orang yang mampu melaksanakannya dengan istiqomah. Padahal keutamaannya luar biasa. Sebagian ulama menerangkan bahwa keutamaan salat tahajud itu ada 10. Yang pertama, orang-orang yang mampu melaksanakan salat tahajud dengan istiqomah kelak akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 79 yang Allah firmankan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wallahu alam bimuradihi. Wa minal lail, dan di sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bangunlah untuk salat tahajud, nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan untukmu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Tuhan mengangkatmu kepada derajat dan makom yang terpuji. Makom terpuji adalah kedudukan yang penuh dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makom ini hanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, di mana seluruh manusia sudah lari ke sana kemari mencari syafaat dari nabinya masing-masing. Tidak satu pun nabi yang mampu memberikan syafaat. Dan pada akhirnya datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di makom yang terpuji tersebut untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang Allah kehendaki. Orang-orang yang salat tahajud akan mendapatkan tempat yang terpuji yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Untuk itu, marilah hadirin, walaupun berat, mungkin kita belum bisa melaksanakan setiap hari, kita upayakan setiap pekan sekali, atau mungkin setiap bulan sekali. Fa insyaallah, dengan niat yang tulus, semangat yang tinggi, lambat laun akan Allah beri kekuatan untuk menambah sholat tahajud itu dalam setiap malam kita. Keutamaan yang kedua adalah dimudahkan urusannya, yaitu urusan orang-orang yang rajin sholat tahajud dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya, ayat 80 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Doa ini dipanjatkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah dari Allah hijrah ke kota Madinah. Kita ketahui bersama bahwa saat itu kondisi masih genting, di mana jiwa Nabi kita terancam oleh orang kafir Quraisy, dan pada saat itu dikepung rumah beliau. Maka beliau mohon kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang benar. Artinya ketika masuk kota Madinah, masuk tanpa ada penghalang dan penuh dengan kedamaian. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah aku dari kota Makkah ini dengan keluar yang benar. Akhirnya Allah bimbing perjalanan Rasulullah ini, walaupun penuh dengan perjuangan yang begitu berat, harus transit terlebih dahulu di Gua Thur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Pada akhirnya atas petunjuk Allah dan perlindungan Allah, perjalanan beliau ini Allah mudahkan dan Allah selamatkan. Orang-orang salat tahajud pun demikian. Ketika ia melangkah memutuskan suatu masalah, harus memulai atau harus mengakhiri sesuatu yang ia hadapi, maka Allah akan bimbing keputusannya itu menjadi keputusan yang tepat. Yang ketiga, orang yang harus salat tahajud akan diberikan solusi terbaik. Dengan doa tersebut pasti akan Allah bimbing, dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik, yang terhindar dari berbagai macam malapetaka yang bisa menyengsarakannya. Dan yang keempat adalah
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa ini merupakan sambungan dari doa Rasulullah di awal tadi, di mana ketika Rasul melihat bagaimana kekuasaan Romawi pada saat itu, kekuasaan Persia di satu sisi mampu mewarnai begitu banyak manusia di sekitarnya, maka Rasul berpikir Islam pun demikian, didukung dengan kemampuan dan kekuasaan, pasti bisa menjadi penolong yang baik untuk mengembangkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Maka atas bimbingan dan pertolongan Allah, pada akhirnya kedua kerajaan raksasa itu pun bisa ditaklukkan oleh Islam, dan Islam bisa menguasai daratan itu. Orang yang salat tahajud pun demikian, akan Allah berikan kemampuan untuk mengatasi berbagai macam masalahnya, sehingga kemampuannya itu bisa menjadi penolong segala kesulitan dan problematika yang ia hadapi. Yang kelima, keutamaan sholat tahajud adalah bahwa sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Rasulullah bersabda, afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul laili. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, yang dimaksud adalah sholat tahajud. Dan yang keenam, keutamaannya adalah akan mendapatkan dan mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Hakim yang berbunyi, wa'lam anna syarrafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Rasul bersabda, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu bisa dilihat dari qiyamul lailnya, rajin atau tidak mereka salat lailnya. Apabila ia istiqamah salatul lail, salat tahajud, maka akan Allah berikan kemuliaan dan kewibawaan pada dirinya. Yang ketujuh, orang yang rajin salat tahajud, doa-doanya Allah kabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhanku tabaraka wa ta'ala turun ke langit bumi setiap malamnya sampai sepertiga malam terakhir. Yaqulu, maka Allah berfirman, may yad'uni fastajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku jawab doa mereka. May yas'alani, barang siapa yang minta kepadaku, fa'taituhu, maka aku berikan, aku kabulkan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'ghfar lahu, dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, adapun keutamaan yang kedelapan adalah salat tahajud merupakan kebiasaan dan tradisi orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang redaksinya cukup panjang, beliau bersabda yang artinya, biasakan dirimu untuk sholat malam, karena hal itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelummu, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa, menolak penyakit dan mencegah dari dosa. Hadis dari Imam Ahmad. Poin ke-8 ini bisa menjawab permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu adanya wabah corona. Dengan rajin sholat tahajud, atas izin Allah, segala macam penyakit akan Allah tolak dan Allah jauhkan dari diri kita. Termasuk dalamnya adalah wabah corona. Maka insya Allah, atas izin Allah, orang-orang yang di sholat tahajud akan Allah hindarkan dari berbagai macam penyakit dan juga wabah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, keutamaan yang ke-9 adalah menghapus dan mencegah dosa. Hal ini berdasarkan doa sholat tahajud pada akhir kalimatnya yang berbunyi, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu
Duhai Allah, maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan dosa-dosaku yang akan datang. Di awal kami sampaikan bahwa hadis Rasulullah menjelaskan doa orang salat tahajud akan Allah kabulkan. Maka mohon ampun dia akan Allah ampuni. Kalau dia memohon ampun dosa yang telah lalu, Allah ampun dosa yang telah lalu. Mereka mohon ampunan dari dosa yang akan datang, akan Allah ampuni dosa yang akan datang. Artinya Allah hindarkan dari perbuatan dosa. Dan yang terakhir, fadilah salat tahajud adalah bahwa salat tahajud merupakan bagian dari kunci masuknya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Rawahu Ibnu Majah. Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, kedamaian dan juga kesejahteraan. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan pada orang-orang yang lapar. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari di mana kebanyakan manusia pada tidur, artinya salat tahajud. Maka tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kalian ke surganya Allah yang penuh dengan keselamatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah 10 keutamaan salat tahajud yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Khatib berpesan dan berharap untuk diri khatib pribadi, untuk saudara-saudara sekalian, hendaknya kita upayakan dalam diri kita membiasakan salat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat barangkali. Ketika kondisi memungkinkan tentu lebih dari itu. Sehingga dengan demikian insya Allah ke-10 kebaikan ini akan Allah berikan kepada kita, dan kita akan diberikan keselamatan, kemudahan, kesejahteraan, dihindarkan dari berbagai macam penyakit dan musibah, dan kelak di akhirat mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke surganya dengan penuh keselamatan. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, kurang dan khilaf karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء